Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Sekali lagi. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam seluruh kuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala buatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Oh, cara-Mu ajaib, sebab Kau
Tuhan yang selalu baru. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya. Oh, terima kasih. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu,
penyertaan-Mu sempurna, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kau ada di sini, tinggal di antara kami, hidup bersama kami. Oh, haleluya. Oh, kami bersama-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah Engkau. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Setia telah kulihat yang tak pernah habis hidupku. ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati.
setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami tenangkan hati kami di hadirat-Mu untuk bersekutu kembali dengan firman-Mu, dengan perkataan-Mu. Hikmat-Mu memenuhi kami. Roh Kudus-Mu mencerahkan kami, sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Radio, ada? Oke, shalom yang di radio juga ya. Baik, oke. Tuhan, adakah yang mau sharing pagi ini? Silakan. Ada yang mau sharing? Shalom Pak Janu, shalom. Shalom Pak. Shalom semuanya. Oh, di radio ada 3 ya. Baik, ada yang mau sharing? Oke, kalau nggak ada. Matian mau sharing? Oke, baik. Oke, kita lanjutin lagi ya. Oh, nggak bisa dibaca, terputus ya. Dalam makan dan minum firman Tuhan, di satu sisi carilah firman yang harus engkau ketahui, yaitu yang terkait dengan penglihatan, dan di sisi lain carilah firman yang harus engkau terapkan dalam kenyataan. Maksudnya penglihatan itu bisa kita melihat apa ya, sebetulnya dengan mata iman gitu ya. Kita bisa melihat ke depan gitu. Lalu dikatakan carilah juga firman yang harus engkau terapkan dalam kenyataan. Ya. Nah, saudara, yang dimaksud mencari firman itu yaitu di dalam firman Tuhan ini ya. Ya. Jadi lama-kelamaan keterikatan kita dengan Alkitab itu makin lama makin beralih gitu. Itu maksudnya ya. Dan dengan tanpa sadar kita itu mulai dibawa kepada Tuhan yang selalu baru. Jadi sebetulnya Tuhan itu terkungkung gitu ya di dalam Alkitab selama ini gitu. Jadi manusia memang gampang sekali terikat gitu ya dengan sesuatu yang membuat dia nyaman gitu.
Lihatlah betapa sulitnya sebetulnya orang beralih gitu. Sama kan orang Yahudi juga begitu gitu. Jadi sama kan ketika Tuhan Yesus dulu bilang, tinggallah di dalam firman-Ku. Yang dimaksud dia itu perkataannya dia loh, bukan Taurat. Ya. Supaya jadi sebetulnya walaupun Tuhan yang sama gitu kan, sama kan sebetulnya, hakikatnya sama, Yahweh itu dengan Yesus gitu. Cuman itu kan sudah kalau dari segi sudut pandang manusia itu sudah sangat jauh berbeda memang. Makanya sulit mereka menerima. Nah, sama dengan sekarang itu. Ketika peralihan kepada Tuhan yang berinkarnasi gitu. Sekali lagi, Tuhan yang datang pertama kali dengan Tuhan yang datang kedua kali tentu berbeda. Yang berbeda itu pekerjaannya, saudara. Bukan lagi pekerjaan penebusan, tapi penyelamatan, pemurnian, penghakiman. Sementara kita diajarkan penghakiman itu nanti. Ada penghakiman di akhir zaman. Makanya orang tidak pernah mau dihakimi saat ini gitu. Cara berpikirnya, cara dia bergantung kepada Tuhan. Walaupun dia bergantung kepada kekuatannya, tapi dari mulutnya bilang bergantung kepada Tuhan. Dari mulutnya keluar bergantung kepada Tuhan, ternyata nyatanya tidak pernah begitu. Nah, seperti itulah perbedaannya. Dan Tuhan yang selalu baru itu, saudara, dia nyatakan hari-hari ini. Dan kita bisa melihatnya, mengalaminya gitu. Jadi setiap hari saudara kita itu diperhadapkan, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi gitu, sepertinya kan mata kita itu dibuka, telinga kita itu dibuka juga untuk mendengarkan segala sesuatu. Dan apa yang kita dengarkan itu bisa menggerus iman kita gitu. Lalu banyak hal-hal yang menarik perhatian kita gitu. Nah, jadi saudara, hanya ketika Tuhan itu menyatakan dirinya bahkan di dalam kita gitu, dengan menunjukkan pekerjaannya gitu. Jadi menunjukkan pekerjaan itu pun luas juga. Apa yang sedang dikerjakan di luar, apa yang sedang dikerjakan di dalam. Kalau dulu dikatakan dari Yudea, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Murid-murid disuruh pergi memberitakan Injil. Tapi sekarang dia itu menunjukkan pekerjaannya. Dari Yerusalem, dari diri kita, dari keluarga kita, ke Yudea, ke tetangga kita, ke Samaria, orang yang lebih di luar lagi. Tuhan akan perlihatkan gitu. Tapi tentu terlebih dahulu di dalam diri kita sendiri. Kita akan melihat gitu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Itu makanya dikatakan tadi berhubungan dengan penglihatan. Dan di sisi lain, carilah firman yang harus engkau masuki, engkau terapkan dalam kenyataan,
yakni hal-hal yang harus engkau masuki. Jadi saudara, dengan firman Tuhan ini saudara, kita tidak meraba-raba lagi. Kita tidak lagi sekedar misalnya kita harus tanya apa yang mau kita lakukan hari ini misalnya gitu. Tuhan berbicaralah. Itu misalnya kan. Apa yang mau Tuhan bicarakan gitu. Jadi sudah ada firman-Nya. Dari firman-Nya inilah kita akan mendengarkan perkataannya. Makanya dikatakan carilah firman. Pertama-tama cari yang harus engkau ketahui. Apa itu kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu. Apa perbedaan pekerjaan Tuhan di Taurat, di zaman kasih karunia, lalu di zaman kerajaan. Apa itu kerajaan 1000 tahun? Apa itu Tuhan yang berinkarnasi? Kira-kira di awalnya seperti itu. Nanti akan membuat kita itu semakin tertarik. Jadi ketika kita bertemu dengan perkataan-perkataan yang sulit dipahami, tidak apa-apa, lewatkan dulu. Ketika engkau belum berani memasukinya, nggak apa-apa. Itu saudara. Makanya awal-awal pun kita tidak tahu, saya pun berjuang gitu, gimana caranya yang memulai. Tapi ketika memulai satu langkah berikutnya menjadi lebih mudah saudara. Tadi pun masih was-was gitu. Apa sih maksudnya? Masih gimana gitu. Tetapi lama-kelamaan saudara, kita mulai tenggelam. Tapi saudara, benar-benar kita merasakan Tuhan yang di sorga itu saudara. Merasakan Roh Kudusnya. Bisa jadi mengerti, oh ini artinya ya, Tuhan yang di sorga dengan Tuhan yang di bumi ya gitu. Oh hakikatnya sama ya. Oh ternyata benar ya, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri ya gitu. Kita jadi bisa menjaga. Lalu ketika maksudnya kita jadi bisa menjaga pengertian kita. Tidak berat sebelah. Ketika kita berbicara mengenai Tuhan yang di sorga dengan Tuhan yang di hati kita, dengan Tuhan yang berinkarnasi, kita tidak fokus lagi kepada tidak begitu fokus kepada Tuhan yang datang kedua kali di luar gitu. Karena ada juga firman-Nya. Tetapi kalau tidak ada Tuhan yang pertama kali datang itu melalui seseorang itu, kita tidak bisa mengalami ini semua. Tetapi sekarang walaupun kita tidak bertemu secara fisik dengan Tuhan yang datang pertama kali itu, ternyata Tuhan yang sama yang ada di Tiongkok itu ada di sini. Melalui apa? Melalui daging kita ini. Melalui manusia kita ini. Tentu sebelum kita semua mengalaminya, ada orang yang terlebih dahulu dipilihnya. Disiapkan dia bahkan sejak dari dalam kandungan ibunya gitu. Sudah disiapkannya orang itu. Sudah diinsafkannya orang itu. Sudah disadarkannya. Supaya apa? Supaya ada yang mengarahkan gitu. Jadi semua ini Tuhan yang kerja. Bukan manusia itu sendiri. Karena manusia tidak dapat menerangkan ini. Makanya kita diangkat. Naiklah kemari katanya. Supaya aku menunjukkan kepadamu. Makanya kita dibawa. Tadinya saudara,
pengertian tentang naiklah kemari itu ketika kita itu masih di area di mana kita diajarkan oleh guru kita gitu, maka kita itu masih terlalu ngeroh. Kita belum sadar apa bahayanya ngeroh itu. Jadi kita masih was-was gitu. Makanya teman-teman kita juga mereka tidak mau menerima begitu saja. Karena apa? Karena mereka masih cinta ngeroh gitu. Tetapi terbukti bukan berarti kita jadi tidak ngeroh. Justru kita itu semakin peka. Kita jadi bisa membedakan mana roh kudus, mana roh jahat. Dengan pengalaman kita. Dari mana? Dari manifestasinya. Justru dengan perkataan-perkataan yang normal, kita seperti belajar gitu. Justru hal-hal yang tadinya mengacaukan kita di alam roh itu menjadi tenang semua kan. Coba lihat. Dari situlah kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja di antara kita. Walaupun sepertinya kita biasa saja kan. Tapi kalau saya cerita begini, bukankah saudara mengaminkannya? Ya kan? Bukankah saudara makin lama makin tenang? Bukankah makin lama kekhawatiran sirna dari pikiran saudara? Bukankah saudara makin yakin Tuhan pelihara hidupmu? Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Bukankah benar Tuhan yang menjadi perisai kita? Apa yang kita takutkan dengan mendengar berita-berita? Langsung hashtagnya viral, viral, viral. Kan gitu kan selalu kan. Karena tujuan mereka apa? Untuk menggait penonton gitu kan. Karena bisa dimonetisasi kan. Sistem itu membuat. Bahkan kadang-kadang kalau saudara perhatikan apa saja dilakukan oleh para YouTuber itu untuk apa saudara? Untuk para viewernya. Untuk para pengikutnya gitu. Dia menjadi dewa gitu. Bagi para pengikutnya kan. Tapi dia gak sadar. Semua. Mau dia para atlet-atlet olahraga, artis-artis, para penjual, pedagang, semuanya saudara. Bikin komedi-komedi gitu ya. Semuanya. Orang game-game gitu. Semuanya berlomba-lomba ingin menjadi berhala bagi orang yang melihatnya. Tapi tak sadar juga mereka menjadi budak daripada para pengikutnya. Kan seperti itu kan. Tapi dari situlah kita mengetahui bahwa selama ini ternyata manusia juga melakukan Tuhan yang mereka sebut Tuhan mereka sebagai berhala juga. Tapi sekarang saudara, perlahan. Dulu kita mungkin mengatakan, tidak, aku tidak menyembah berhala. Aku menyembah Yesus kok. Aku menyembah pencipta kok. Tapi karena watak kita tidak berubah, kita tidak mengetahuinya. Tapi begitu watak kita sudah mulai berubah, perlahan demi perlahan, barulah kita ketahui di mana letak kesalahan kita. Nah, jadi seperti itu ya yang harus kita mulai ini kan gitu. Bahkan kalaupun kita tidak tahu apa yang mau kita baca gitu ya, bacalah gitu. Nanti Roh Kudus yang di dalam kita itu akan menunjukkan
Bahkan sekalipun kita itu memberikan sedikit aja gitu. 1 menit mungkin, 2 menit mungkin, 5 menit, 10 menit. Bahkan sekelebat saja. Roh Kudus pasti bekerja. Tidak peduli tingkat pengertian kita bagaimana. Asal kita punya sedikit saja iman gitu. Itu sudah cukup bagi Tuhan untuk bekerja. Dia tidak memaksa kita. Dia tidak memburu-buru kita. Kita lah yang kadang-kadang memang mau tidak mau karena kita menyadari ketertinggalan kita. Rasanya kita memang terburu-buru gitu. Karena menyadari ketertinggalan kita. Tetapi Roh Kudus yang di dalam kita itu akan bisa menenangkan kita kembali. Karena begitu kita terburu-buru, akhirnya kita kecapean gitu. Jadinya berhenti lama sekali. Kita seperti pelari maraton gitu, yang harus bisa menjaga langkah kita. Bisa stabil langkahnya. Nah, kita juga bukan sedang berlomba dengan yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Paulus. Bukan. Kita bukan bersaing dengan yang lain. Kita itu harus saling menolong gitu. Karena mereka juga adalah bagian kita. Tetapi semuanya pun Dia yang memimpin kita. Kita nggak sembarang juga menolong. Jadi lama-kelamaan saudara, kita mulai mengetahui saudara, apa yang dibenci Tuhan, apa yang disukai oleh Tuhan. Jadi kejengkelan kita kadang-kadang, gimana ya bilangnya ya, Tuhan itu normal saudara. Dia tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia, melulu supranatural gitu. Justru Tuhan yang sekarang itu Tuhan yang normal. Tuhan itu bukan benda mati yang tak bisa disinggung. Kan selama ini kan orang berpikir kan Tuhan gak jengkel gitu. Ya sudahlah, ya kita ampuni dia karena Tuhan mengampuni. Gak begitu juga maksudnya gitu. Tuhan membenci dosa. Tuhan membenci orang yang tidak sesuai dengan dirinya, dengan wataknya. Tapi dari mulut orang itu keluar dia mengasihi Tuhan katanya. Dari mulutnya terucap, aku mengasihi Tuhan. Tapi kalau terus dia tidak mempunyai hidup berbeda, ketika dia memperlakukan orang lain gitu, ketika sifat belas kasihan tidak ada dalam dia, ketika sifat ketegasan tidak ada dalam dia, mungkin ada orang yang bisa, rasanya itu punya belas kasihan, mungkin lebih tinggi belas kasihannya daripada Tuhan, seperti Musa kan, Abraham juga kan.
Ketika Tuhan bilang ke Abraham gitu, kenapa Abraham itu selalu minta kurang gitu? Karena dia berpikir menurut caranya dia gitu. Ketika Musa disuruh berjalan, nanti aku suruh malaikatku. Kenapa Musa nggak mau? Bukankah dia berontak itu terhadap Tuhan? Coba lihat kejengkelan hati Tuhan terhadap Musa. Jengkel nggak? Sudah nggak ada lain yang bisa kita suruh. Yang nggak ada yang layak menurut kita. Lalu kita suruh orang yang menurut kita layak, tapi orang itu nggak mau. Jengkel nggak, saudara? Pada waktu itu Tuhan jengkel nggak sama Musa? Jengkel sekali. Tapi kenapa dia itu kenapa dia tetap bisa memilih Musa? Karena dia punya hak sebagai seorang pencipta. Itulah yang dipakainya. Kalau dia pertahankan kejengkelannya, hari itu juga Musa akan mati. Jadi itu yang dikatakan dengan jangan menyinggung Tuhan. Iya. Nah, jadi kalau sudah berbicara seperti ini, itu ada hal-hal yang lebih mendalam gitu. Jadi kadang-kadang dengan kita bersekutu seperti ini, Tuhan berbicara kepada saudara dan kepada saya itu pada tingkat yang berbeda gitu. Berbeda, saudara. Nah, jadi carilah firman yang harus engkau terapkan dalam kenyataan, yakni hal yang harus engkau masuki. Satu aspek berhubungan dengan pengetahuan dan aspek lainnya dengan jalan masuk. Gimana caranya memasukinya gitu. Disitulah kita itu didorong oleh Roh Kudus untuk berdoa. Dan seperti yang dikatakan, Roh Kudus itu yang menolong kita berdoa, yang mengajari kita berdoa. Tetapi kalau di masa yang lampau, kita itu tidak berani, karena kita itu katanya tidak bisa berdoa. Jadi kita itu tidak tahu apa yang harus kita doakan. Padahal bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah Roh Kudus mengajari kita berdoa. Kitalah yang berdoa, bukan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu mengajari kita gitu loh. Tapi dia gak ambil alih semua. Kalau ambil alih semua, apa pekerjaannya di dalam kita? Gak ada hasilnya. Kita tetap. Kita gak berubah. Saudara, untuk mempelajari satu hal ini, saudara, saya butuh waktu lama, saudara. Makanya ketika saya sering mengatakan kepada saudara, saya kadang, karena saya nyaman dengan itu, saya kadang hanya lipat tangan saya. Tapi saya sudah merasakan sesuatu gitu. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Berdoalah gitu. Kan kita gak tahu apa yang mau kita doakan. Tapi kalau kita mau belajar,
mendengarkan apa yang harus kita doakan gitu, tentu kita akan mengatakan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Misalnya tentang jalan masuk, tanya sama Tuhan gitu, apa itu jalan masuk? Itu loh maksudnya. Lalu percayalah ada Roh Kudus di dalam engkau yang sudah diutusnya. Jadi jangan lagi kejar-kejar bahasa roh gitu. Gak usah harus pakai bahasa roh gitu. Gak usah. Sudah, engkau sudah pernah mengalaminya. Dan percayalah, dia sudah ada di dalammu. Engkau gak perlu seperti orang-orang misalnya latih terus berbahasa roh seperti yang Paulus lakukan gitu. Gak usah. Percayalah. Ada Roh Kudus di dalam engkau. Karena itu firman-Nya. Lalu dengan menyadari itu, rasakanlah manfaatnya. Rasakanlah manfaat daripada Roh Kudus itu. Nanti engkau akan mengerti, kenapa dikatakan Roh Kudus? Kenapa bukan Tuhan? Katanya mereka sama. Nah, nanti saudara akan diajari. Kenapa harus dikatakan mereka sama? Tetapi kenapa di sisi lain, kenapa fungsinya berbeda? Lalu, apakah kita itu mesti berkata begini, Roh Kudus, tolong saya. Kalau menurut doktrin, kamu harus jelas berdoa. Kepada siapa engkau berdoa? Itu kan pelajaran kita dulu kan? Tapi apakah demikian? Apakah Tuhan permasalahkan itu? Tidak. Pikiran kita yang terkadang ruwet gitu. Jadi dengan kita berdoa, karena dia kan menurut firman Tuhan, Roh Kudus itu penolong, kan gitu. Tapi bukan berarti dia lebih rendah dari Yesus. Karena hakikatnya sama. Tapi karena firman itu, makanya kita tidak berdoa kepada Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu akan bekerja dengan sendirinya kalau ada orang yang minta tolong. Dalam hatinya gitu loh. Roh Kudus. Jadi sebetulnya gak perlu diucapkan. Pengertian kita yang membuat kita yakin Roh Kudus akan menolong kita. Jadi lama-kelamaan saudara, watak kita berubah. Yang tadinya kita itu tidak bisa berdoa, ya jadi bisa berdoa. Tetapi kita bisa berdoa itu bukan karena kepintaran kita mengatur kata-kata. Karena apa? Iman kita sudah tumbuh. Nanti apa yang kita katakan kan akan terjadi, kan gitu ceritanya. Makanya kan kita tidak sembarang lagi berdoa kan. Tetapi nanti Tuhan akan menuntut kita. Kalau kita takut mendoakan sesuatu, berarti kan kita belum sempurna. Bahkan nanti Roh Kudus atau dari firman Tuhan yang kita baca, kita seperti akan dituntut berani mendoakan sesuatu yang tidak berani kita doakan. Iya. Seperti itu saudara, ketika saya mengatakan kepada Tuhan hal-hal yang sulit saya lakukan gitu. Kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang
Ya seperti Petrus gitu. Kami ingin mati bersama dengan engkau. Sama seperti Yakobus dan Yohanes kan. Apa kamu sanggup meminum cawan yang harus aku minum? Sanggup. Bisa. Apakah benar bisa? Enggak bisa sebetulnya. Mereka itu latah aja. Mereka punya prinsip mati tanam gitu. Tapi yang penting pikiran mereka itu, ya sudahlah kalau mati nanti kan masuk surga. Yang penting di sebelah kiri dan kanannya Tuhan gitu. Salah kan? Manalah mungkin mereka bisa di sebelah kiri dan kanan kalau watak mereka tidak berubah. Gak bisa. Mereka belum cukup waktu untuk itu. Mereka belum sampai taraf di situ. Mereka masih butuh waktu yang panjang. Karena mereka manusia yang rusak. Beda dengan Yesus. Yesus bukan manusia yang rusak. Sekalipun dia dilahirkan dari manusia. Dilahirkan dari manusia itu bukan membuktikan kalau dia itu sama dengan kita. Bukan. Itu hanya jalan dia. Supaya jalannya itu normal. Supaya benar-benar orang memahami kalau Tuhan itu menjadi manusia. Allah itu roh. Tetapi kita tidak bisa membatasi dia. Sekalipun benar-benar hidup bersama dengan mereka, benar-benar hidup. Tapi pola pikir mereka berbeda. Makanya mereka selalu heran, saudara. Nah, makanya saudara, lama-kelamaan pun kita begitu. Jadi kadang jawaban kita kepada orang tidak nyambung. Tapi kita mesti belajar supaya perkataan kita itu menjadi normal. Bisa dipahami oleh semua kalangan. Siapapun dia. Kita harus belajar bagaimana caranya siapapun yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan gitu. Ketika kita berjumpa dengan orang yang agama ya, punya agama gitu, sangat kekeh dengan kepercayaannya, itu dia akan berjaga-jaga terus gitu. Terus dia akan berjaga-jaga, dia akan bangun benteng. Tetapi saudara, tanpa sadar kita mengetahui Tuhan yang di dalam kita itu dengan berbagai macam cara mencari celah untuk bisa masuk kepada orang itu, meruntuhkan dia. Makanya kita menjadi bijaksana gitu. Karena kan yang ngalami itu semua kita kok. Dan memang harus kita yang ngalaminya. Makanya tingkat pengetahuan kita itu bertumbuh. Makanya kalau dikatakan smart, kita mesti smart gitu. Itu adalah karena kita akan berjumpa dengan orang-orang yang sangat cerdik. Bukan hanya cerdik sih, licik gitu. Iblis itu sangat licik sekali. Tapi kelicikan iblis itu termanifestasi lewat orang yang sedang kita hadapi. Gitu loh.
Jadi dengan pengetahuan-pengetahuan yang dipunyai oleh orang itu, dengan ilmu-ilmu yang dipelajari untuk membentengi dirinya, itu sudah tersistematis, saudara. Membuat dia itu tidak murni lagi, tidak transparan lagi. Itulah arti kerusakan. Jadi kita nggak bisa ngomong dari hati ke hati. Itu yang membuat kita juga sulit mendengarkan Tuhan, karena hati kita nggak murni. Nah, tapi sesudah Tuhan mulai memurnikan kita, dia mulai bawa kita. Coba ketika engkau melihat dunia ini seperti sekarang ini gitu, apa yang kau lihat? Waduh, udah rusak sekali Tuhan gitu. Sama seperti penglihatan yang dilihat oleh Yeskiel kan? Apa yang kau lihat terhadap tulang-tulang yang berserakan ini gitu? Apa yang kau lihat? Oh, ada tulang-tulang kering yang berserakan. Apakah mereka bisa hidup? Wah, engkau yang tahu Tuhan gitu. Lalu disuruhlah dia bernubuat. Apa yang kau lihat berikutnya? Dia berikat semua tulang-tulang itu bergerak satu dengan yang lain. Dia melihat tulang tulang kaki bertemu dengan lutut gitu kan, bertemu satu demi satu gitu. Wah, jarinya di mana gitu kan, kumpul gitu kan. Tadinya ada yang di bawah batu gitu kan, jari jempolnya gitu kan. Tulang-tulang, bayangin tulang-tulang berkumpul semua gitu. Wow, apa yang kamu lihat? Masih tulang-tulang kering gitu, masih ini. Lalu katakan, tumbuhlah daging gitu. Saudara, kalau dari sudut pandang manusia, kita melihat dunia ini, waduh, rusak sekali gitu. Tetapi kalau kita memandang seperti Tuhan memandang, maka itu akan berubah. Kemarin itu saudara, ini kan lagi viral yang tentang masalah keputusan MK itu yang belum pernah terjadi gitu ya. Dan si Rocky Gerung itu nyingkapkan gitu ya, ketika dia di ILC gitu. Orang mau diperdebatkan, nggak ada gunanya kita perdebatkan katanya. Biarkan saja membusuk katanya. Justru kita harus sampai di waktu ini katanya. Justru lebih baik waktunya dipercepat gitu. Maksudnya itu pembusukan sekalian. Dan tersingkap semua gitu. Oh iya ya, betul juga. Dengan kita melihat semua sekarang, saudara. Saudara, ternyata saya baru memahami tentang apa itu undang-undang kesehatan itu gitu. Selama ini saudara saya belum paham gitu ya. Jadi ketika dikupas sama si Komjen itu di hadapan si Refli Harun ya. Kemarin-kemarin saya nggak dengerin gitu. Ini baru kemarin 2,5 jam. Jarang sekali saudara. Udah segitu. Memang dijelasin gitu ya. Sudah berapa kali diundang dia kan. Jelas-jelas si RH ini kan tahu gimana sih ini Kristen yang sangat taat gitu. Tapi dari pembicaraan itu saudara, wah itu saya lihat bagaimana dia juga ketika dia harus menghormati si Komjen. Wah, ketika ada dari komentar dari netizen itu kan pasti Kristen gitu.
Ketika dia ngomong Tuhan Yesus di situ kan, Tuhan Yesus ini Bapak gitu, diwacain sama dia. Ngomongnya itu kan dia harus dia ngomong gitu ya, Tuhan Yesus katanya gitu, guys. Tapi saudara, karena ketulusan daripada si komjen ini saudara, dan cara dia saudara tidak menyinggung kepercayaan si RH ini saudara, itu membuat bisa lancar terus sampai dia itu ini gitu. Nah, jadi ternyata saudara, undang-undang kesehatan itu saudara yang sudah disahkan itu, ternyata memang itu bukan buatan Indonesia gitu. Itu buatan dunia gitu. Badan dunia. Dan itu benar-benar di dalamnya itu dari undang-undang kesehatan benar-benar memang kalau kita lihat dia dibukakan ayat ini, pasal itu gitu. Benar-benar seperti yang kemarin itu. Jadi yang kemarin yang pemaksaan vaksin itu, jadi sebetulnya itu benar-benar di dalamnya terkandung. Jadi benar-benar diadu domba semua. Jadi benar-benar aparat itu benar-benar menjadi ada payung hukumnya untuk memaksakan sesuatu. Kalau misalnya ada pandemi, jadi benar-benar pandemi itu dibuat gitu. Benar-benar dibuat. Jadi sah untuk membunuh orang gitu. Saudara, dengan melihat itu, wah, gimana ya? Tapi kok nggak ada yang sadar ya? Jadi sini pun sadar. Dari antara calon semua yang itu, yang ini ada mereka yang sadar nggak? Ada, katanya. Apa ada usaha Bapak? Wah, saya mana mungkin bisa didengarkan katanya. Oh, tapi kalau kayak gini kan Bapak kan ini jenderal bintang 3 men katanya. Masa nggak didengar? Iya, saya sudah coba usahakan. Semuanya tersandera. Siapapun yang mau kita pilih tersandera. Tapi dari situ dia bersuara. Siapapun di antara kalian, mau apa agama kalian katanya. Entah mungkin latar belakang kalian. Tapi siapa di antara kalian yang mau melakukan ini? Yang mau mencabut ini undang-undang? Siapapun kalian, saya pilih kalian katanya gitu. Kalau kalian masih punya hati nurani gitu. Karena memang sudah dari semua itu sudah nggak ada. Nggak ada yang, jadi kalau dikatakan siapa yang kita pilih, nggak ada. Tetapi saudara, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Dia, Tuhan akan menunjukkan. Dia akan pelihara kita. Anak-anak kita sekolah, saudara pikir semua racun di sekolah itu. Mereka mau pintar, salah. Karena sistem kok itu saudara. Dengan berharga dengan apa IP mereka berapa gitu. Tapi bayangkan IP tinggi untuk pengetahuan yang nanti akan merusak mereka. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita menjadi tidak menyekolahkan anak kita? Apakah begitu? Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Itulah saudara.
Jadi ketika saya mendengarkan itu semua, waduh panjang. Saya dengerin, asli saya dengerin 2,5 jam. Saya lihat gitu. Karena digerakkan gitu. Tapi saudara, bedanya apa saudara? Kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan. Apa bedanya ketika kita duduk di kaki Tuhan terus gitu? Apa bedanya? Saya ini katakan tadi, bertindak. Sama seperti orang tua Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa yang dilakukan mereka ketika mereka harus terpisah dengan anak-anak mereka? Mereka menyerahkan ke tangan Tuhan. Mereka berdoa. Tuhan, lagi ngapain anakku sekarang? Mereka makan apa saat ini? Apa jangan-jangan mereka dikasih makanan yang akan membuat mereka menjadi haram gitu? Tuhan, apa yang diajarkan oleh orang-orang kafir itu sama mereka? Apa nanti jadi mereka itu tidak punya Tuhan lagi dalam hati mereka? Tuhan. Lalu mereka menyebut Tuhan mereka dengan penuh kasih. Lalu mereka mengingat segala perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lampau. Perbuatan Tuhan kepada Daud, kepada Abraham gitu. Mereka mengingat segala perbuatan Tuhan. Mereka mengingatkan Tuhan. Oh, saudara, itu membuat Tuhan itu punya alasan untuk melindungi mereka, saudara. Ya. Tuhan menjagai. Bayangkan 4 zaman raja, saudara. Daniel itu tetap eksis, saudara. Oh, berkali-kali dia ingin dibunuh. Tapi bayangkan dia bisa menjaga dirinya tetap beribadah. Ya kan? Sampai sudah sangat tua sekali. Sampai Tuhan bilang, sekarang engkau akan dikumpulkan bersama dengan nenek moyangmu. Oh, dia pasti berkumpul dengan Abraham, Ishak, Yakub, saudara. Dengan orang tua dia. Pada waktu itu kan pasti orang tua dia udah mati kan. Ketika mereka berjumpa di alam roh, kan gak pernah berjumpa lagi kan dengan orang tuanya di bumi gitu. Orang tuanya apa dia gak mengucap syukur, gak bersyukur kepada Tuhan. Ketika mungkin dia sudah mati gitu kan. Tapi dia melihat anaknya Daniel, orang tua Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka melihat dari alam roh bagaimana terbukti Allah Yahweh itu nyata. Sama kita, saudara. Mungkin kita gak melihat jawaban kita, apa yang kita Tuhan taruhkan dalam hati kita. Jangan takut tentang anak-anakmu. Akulah yang bekerja. Manusia terbatas. Apalagi saudara dengan sekarang sulitnya kita, saudara, melepaskan anak-anak kita dari game, saudara. Ketika kita mengetahui bagaimana rusaknya. Kadang kita mau marah. Kadang kita mau ngambil handphonenya. Mungkin banyak orang tua yang tarik handphonenya, dilempar, dihancurin. Sementara orang tuanya pun tidak bisa lepas dari handphone juga. Walaupun sudah tahu itu sangat merusak mungkin. Apalagi saudara dengan nanti pakai apa? Sebentar lagi beralih dari 4G ke 5G itu. Wah, itu lebih ini lagi. Beralih lagi ke 6G gitu.
Kalau kita melihat itu semua, mendengarkan informasi itu semua, apa yang akan terjadi? Kita mungkin akan takut kan? Tapi tahukah saudara, Tuhan yang Maha Kuasa ada di antara kita, menghandle semuanya. Ya. Hanya dengan bertobat dan tinggal diam, kata Tuhan, saudara. Dengan bertobat dan tinggal diam, terletak kekuatanmu. Dengan kita, saudara, membaca firman Tuhan, dengan kita mulai belajar. Jangan bosan, saudara, ketika saya misalnya cerita apa yang saya alami. Saya cerita, kadang-kadang saya ulangi lagi dari awal gitu ya. Bagaimana pertobatan saya, bagaimana perjalanannya. Saudara, kenapa saya bisa cerita itu terus seperti saya belum pernah ceritakannya? Karena bagi saya itu selalu baru gitu, rasanya gitu. Itu Tuhan tuh kayak neguhkan terus setiap hari. Ini loh yang kamu alami dulu gini, ini dulu. Ini yang belum pernah terbersit dalam pikiranmu. Saya ceritakan lagi sama saudara. Bagaimana lolos dari kekhawatiran. Bagaimana saya, seperti saya katakan tadi, saya marah sama anak-anak gitu. Ketika mereka main handphone gitu. Ketika misalnya disuruh nggak mematuhi gitu. Lawan gitu. Harus belajar mengendalikan emosi. Ngomong pelan gitu. Kadang-kadang justru ngomong pelan yang didengerin. Kalau kita ngomong kencang malah gak didengerin. Malah dilawan. Siapa yang rugi? Tapi kalau kita terus pakai cara seperti itu, melunjak. Kadang-kadang kan kita harus tega marah kan? Jadi kita tidak lagi, oh saya ini bawaan saya itu lembut, saya gak marah. Nanti meledak. Itu kita itu kayak apa? Kayak ngejek Tuhan gitu loh. Coba lihat di dalam Alkitab. Coba temukan berapa kali Tuhan itu marah. Cuman masalahnya dia tidak terus marah. Nah, gitu. Dia tidak tinggal dalam kemarahannya. Justru dia bisa lembut, selembut-lembutnya gitu. Bahkan selembut domba gitu. Iya. Jadi watak kita itu jadi ilmu pendidikan itu membuat kayak mengatur orang. Oh ini jenis orangnya ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nggak bisa kayak gitu. Ada orang sanguinis katanya kan. Ada orang apa lagi gitu ya. Itu pendidikan buat seperti itu gitu. Tapi Tuhan itu spontan gitu. Apa adanya gitu. Oh lagi pas ini jengkel, ya jengkel lah. Ya spontan gitu. Padanya gitu. Ya kalau ketawa dia ketawa gitu. Coba di itu kan. Maka tertawa dia terbahak-bahak gitu kan. Kau ini mau melawan aku kan, itu kan yang di dalam kitab Mazmur itu kan. Nah karena kita mesti kayak gitu juga. Ketika kita melihat semua rasanya mereka itu sudah mau dibunuh dia semua manusia ini kan. Bagaimana melawan itu?
Kita beritakan lagi gitu. Kadang-kadang sudah kita masih ketawa. Kamu pikir kamu bisa? Itu yang kadang-kadang justru menaklukkan mereka. Itu mereka jadi kebingungan, saudara. Iya. Harusnya saudara menurut itu. Sudah pada mati nih semua orang yang disuntik mereka itu. Iya. Gak mati pula. Yang saya bilang, ibu kita itu kan, ibu gembala kita itu kan. Kapan dia menemukan mujizatnya? Ketika dia bilang begini, gak mungkin aku pakai uang gereja. Saya tahu kok, dokter itu gak ada lagi kesembuhan dari dia kok. Ngapain? Mati-matilah. Karena gak mungkin lagi saya sembuh. Lagian juga gak ada lagi asuransi yang bisa menjamin saya. Ya sudahlah, ngapain? Tapi justru di situ dia mendapatkan mujizat gitu. Sekalipun dokternya bilang karena alergi vaksin. Kan gitu kan? Ini bukan penyakit yang kemarin. Ini kamu karena alergi vaksin katanya. Oh? Dia yang bilang sendiri. Tapi ternyata ketika dia datang sama Tuhan, ketika dia tidak mengandalkan uangnya, sekalipun uangnya mungkin banyak, dan bisa di cover. Tapi ketika dia datang sama Tuhan gitu. Oh, Tuhan teringat dengan kasihnya dulu. Ya kan? Lalu Tuhan menolong dia. Dengan harapan apa, saudara? Dengan harapan dia sadar gitu. Sudahlah, ayo. Kamu sudah tua. Kenalilah aku. Banyaklah duduk di kakiku gitu. Iya, Tuhan, harapan Tuhan begitu. Karena dulu Tuhan pilih dia gitu. Cuma dia terlena dengan dunia ini. Terlena dengan ketenaran gitu. Terlena dengan hidup yang enak. Tapi ketika dia sudah lelah, firman Tuhan berlaku, marilah kepadaku. Ketika dia datang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sembuhkan sedikit aja. Tapi imannya sudah bangkit. Ternyata Tuhan itu nyata. Baik, sudah jam 6. Kita lanjutkan besok. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang terus membawa kami dari hari ke hari. Terima kasih buat pertolongan Tuhan setiap hari. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biar kiranya boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan semua.